Dulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos, Radar Semarang, hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, halaman 8 ya. Semarang Raya. Nah, ini terjadi begal, ini ya begal ya. Ditusuk, gaji terakhir dan handphone dirampas. Nah, ini judulnya seperti ini. Ini nanti saya bacakan dan saya kasih tanggapan dan kasih solusi biar kedepannya si korban ini tidak ditusuk lagi atau tidak, ya akhirnya selalu mendapatkan keberuntungan. Nah, itu. Ini gatel lur, kena kemarin waktu ngonten lah itu digeremeti ulat. Nah, itulah akhirnya gatel ini terasa gatel. Semarang, Radar Semarang. Peristiwa pembegalan terjadi di Nongko Sawit, Kecamatan Gunung Pati. Korban bernama Danang Putu Wijaya 21, warga Purworejo itu mengalami luka bacok dan tusuk di bagian punggung dan samping perut. Pelakunya 2 orang. Handphone dan uang gaji korban juga dirampas. Jadi gajinya dirampas. Dia kerja di Semarang. Korban sebelumnya merupakan karyawan SPBU Pertashop 4P50203 di Gunung Pati. Saat itu dia berniat pulang ke Purworejo, kampung halamannya. Setelah mendapat gaji terakhir Sabtu tanggal 10 bulan 12 tengah malam. Dia nongkrong di areal tempat kerjanya bersama 1 orang rekan yang juga pekerja Pertashop. Tanpa disadari, ada 2 pria berboncengan motor dari arah Mijen mendekati korban dan menanyakan suatu alamat di Kandriasri. Terus ditunjukkan sama dia korban yang mengarah ke Manyaran. Ungkap Arya, salah satu pekerja Pertashop, Selasa tanggal 13 bulan 12. Setelah itu 2 pria tersebut meninggalkan korban menuju arah yang ditujukan korban. Jadi ditujukan korban arah Manyaran, terus dia. Namun tidak selang beberapa lama 2 pelaku tersebut kembali menghampiri korban dan melakukan aksi begalnya. Tidak sampai 5 menit orangnya balik, yang bonceng turun dari motor sambil bilang, "Kowe ngapusi mas, kamu bohong mas." Terus korban ditusuk 4 kali, yang kena 3 kali, mengalami luka sayat di pinggang bebernya. Korban yang tak berdaya dan panik juga tak mampu melawan. Begitu juga rekan korban yang duduk nongkrong bersama juga tak berani melakukan perlawanan, hingga akhirnya harta benda korban berhasil dirampas pelaku. Jadi ini tanya itu pura-pura atau berarti ya, akhirnya kembali terus ya, itu triknya, triknya begal. HP-nya diminta paksa, terus 2 orang itu kabur ke arah Manyaran. Ciri-cirinya yang bonceng agak gemuk, yang satunya kurus. Naik motor matic, tidak ada plat nomornya jelas. Nah, ini berarti memang suatu trik ya, suatu rencana untuk begal agar tidak diketahui motornya, platnya tidak ada. Sialnya lagi, di dalam handphone tersebut ada uang jutaan korban yang disimpan dalam aplikasi Dana. Padahal uang tersebut akan dipakai untuk pulang ke Purworejo pada pagi harinya, Minggu tanggal 11 bulan 12.
Padahal itu uang gaji terakhirnya Rp 2 juta dimasukkan ke aplikasi Dana. Sebenarnya itu dia sudah keluar kerja dan rencananya minggu pulang. Malam harinya malah dirampas katanya. Apes nih, jadi apes. Gimana tuh orang apes itu ya? Sebelum keluar, korban bekerja di tempat tersebut kurang lebih 1 tahun. Korban kemudian diantar melapor ke Polsek Gunung Pati. Sementara itu, Kapolsek Gunung Pati Kompol Indra Hartono belum bersedia memberi penjelasan. Ketika dikonfirmasi di kantornya Selasa tanggal 13 bulan 12, yang bersangkutan enggan menemui koran ini. Nah, ini lur ya, terjadi peristiwa penusukan di Pertasop di Gunung Pati. Nah, ini korbannya seorang karyawan itu, tapi yang sudah keluar ya, nah itu nggak tahu tuh kok bisanya terjadi apes ya. Ini masih dalam penyelidikan dari tim kepolisian, jadi nggak tahu nanti ketangkap apa tidak, ya mudah-mudahan bisa ketangkap ya dan bisa mempertanggungjawabkan jawabannya lah. Nah, ini gini ya, bisa terjadinya apes ya, kasihan ini sebetulnya mudah sekali. Kenapa bisa terjadinya apes? Karena bentukan dari kedua orang tuanya. Nggak tahu itu si ibu atau si bapak dari korbannya ini ya, si korban si Danang Putu Wijaya ini ya, itu nggak tahu itu dari bapaknya atau dari ibunya. Lah ini bagaimana agar bisa kembali normal, nanti tidak akan terulang lagi apes gitu. Nah, ini tinggal minta ridho kedua orang tuanya aja. Jadi mudah sekali ya. Otomatis kalau sudah minta ridho kedua orang tuanya, nanti dilakukan secara kontinu, nanti tidak akan apes ya. Jadi apes ini karena dibentuk oleh ucapan-ucapan orang tua. Nah, ini apes ya, nggak mujur. Jadi dimanapun dia bekerja, nanti apes atau kapusan atau dagang pun seperti itu. Jadi, nah ini untuk mengembalikan orang biar tidak apes ya mudah sekali bagi Yang Maha Kuasa. Nah, tidak ada sulitnya, minta aja ridho kedua orang tuanya cukup. Jadi hanya seperti itu. Jadi apapun orang setelah dibentuk itu harus dibentuk lagi. Dan bentuknya gimana? Bentuknya ya pakai ridho bisa ya, pakai ridho itu mudah sekali. Jadi ridho pasar sumela itu membentuk orang untuk menjadi adem ayem tentrem lah, otomatis nanti dia akan nyaman, kehidupannya akan nyaman karena adem ayem tentrem. Setelah mendapatkan ridho itu adem. Nah, kalau nanti ridhonya dari kedua orang tua, otomatis ademnya dinginnya 2 kali lipat. Kalau satu orang tua 1 kali lipat. Nah gitu. Jadi ini jadi solusinya lur ya, agar tidak terjadi apes lagi, minta ridho kedua orang tuanya, otomatis dia akan menjadi orang yang adem ayem tentrem. Nah, terus nanti apapun yang diinginkan akan terrealisasi. Nah, sampai di sini lur ya. Nah, cukup segini. Gampang teorinya lur nih. Teori kasih.